pertama. Oke. Dari otak kamu terima informasi. Oke. Aku ciptain hati kamu. Tujuannya apa? Mengambil kebijaksanaan daripada apa yang diinformasikan otak. Oke. Dari hati kamu punya psikologi di balik itu. Ku ciptakan aturan-aturan mengekang psikologimu menjadi lebih baik. Diciptakan emosionalmu. Bagaimana menangkal marahmu? Bagaimana memberikan kesenangan kepada orang lain? Maka kalau semua aturan ini kamu langgar, cari Tuhan selain aku. Karena apa? Aku paling tahu liarnya kalian berpikir. Aku paling tahu bagaimana kemudian liarnya kalian bersikap, liarnya kalian emosi. Aku paling tahu gitu. Maka aku turunkan Muhammad dengan segala aturan yang dibawa oleh dirinya. Karena ini paling sama Allah. Itu bagi kaum Sodom, itu bagi yang mereka lakukan, itu kebaikan. Hawa nafsu mereka yang ditularkan. Kamu mau mengatakan apa? Mereka menggeneralisir ini. Mereka menormalisasi itu. Karena sudah normalisasi maka menjadi hal yang baik. Tidak. Bukan berarti sesuatu yang sudah menjadi normal itu adalah hal yang baik. Mau saya bongkar? Mau saya bongkar? Satu yang udah menjadi kenormalan akan tetapi di dalam Islam sebenarnya enggak boleh. Oh, ingat satu kata-kata saya. Semodern apapun dunia ini, seberkembang apapun dunia ini, ketentuan Allah tetaplah ketentuan Allah dan tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Maksudnya bagaimana? Sekarang gini, contoh hukum yang tidak akan pernah berubah, ini satu. Apabila seorang perempuan yang keluar tanpa mahramnya, maka apabila yang ada di rumahnya adalah ayahnya, maka para malaikat rahmat akan keluar dari rumahnya. Karena apa? Tidak bolehnya perempuan itu keluar tanpa mahramnya. Apabila seorang perempuan itu keluar tanpa mahramnya, oke? Tanpa mahramnya, tanpa suaminya, ya kalau ada suami, maka Allah akan tegahkan rezeki daripada suami tersebut. Arti tegahkan di situ dibahas lagi. Artinya bisa jadi apa? Dikasih rezeki dan yang banyak, dicabut daripada keberkahan. Oh, dia berusaha dengan banyak. Kalau misal istri kerja gimana? Jangan tanya, jangan tanya. Karena pelajar ilmu apa? Pengajar itu tidak boleh bohong. Pelajar itu tidak boleh bohong. Kalau sendiri bebas dong ya. Nah, baru masuk ke dalam bab ikhtilaf. Nah, ulama membahas masalah bab ikhtilaf, masalah lihirmah. Nah, masalah lihirmah. Semodern apapun zaman, ingat tadi, hukum tidak akan pernah berubah. Masalah, sebenarnya aku nggak harus ngomong ini ya. Tapi ya udah, mau kayak mana? Dalam hal ini banyak ikhtilafnya. Tapi Syafi'iyah, ini Syafi'iyah, paling kuat mahram itu keluar wajib dengan ditemani oleh ininya. Apa itu namanya itu? Ditemani oleh siapa? Ini Syafi'iyah. Mahram itu keluar wajib ditemani oleh, bukan mahram, wanita wajib keluar ditemani oleh mahramnya. Tahu nggak alasannya apa? Wali ataupun suami. Tahu nggak alasannya apa? Tahu nggak alasannya apa? Dafa' lil madannah. Apa itu dafa' lil madannah? Gini, kalau seandainya ini psikologinya ya, ini bahas ulama. Identiknya menghindari fitnah, benar. Dah, identiknya kalau seorang dengan suaminya ataupun dengan bapaknya dengan pakaian yang sopannya, maka biasanya mata daripada lelaki lain tidak berani menatapnya. Karena apa? Bapaknya serem. Ataupun percaya ataupun tidak. Ini ya. Ini aku tanya nih ke laki yang di bawah ya. Bener nggak? Kalau kalian lihat istri orang lagi jalan sama suaminya berdua gini, berdua, oke? Detik kalian jalan berdua itu, ya, jalan berdua. Nah, detik jalan berdua itu, kami cowok tuh nggak berani mandang. Secantik apapun tuh kami nggak berani mandang, takut diliatin suaminya. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Coba, bener nggak? Kalian yang laki sama nggak sama aku? Jawab kayak Bang Mutu. Nggak, biasanya gitu. Kalau didampingi oleh walinya itu ada kewaswasan daripada liarnya mata lelaki. Mungkin di zaman ini bodoh amat, hukumnya tetap sama. Artinya masuknya li taharrum, bukan haram. Taharrum itu apa? Taharrum itu menjadi haram apabila berdampak. Paham nggak? Taharrum itu gini. Menjadi haram apabila berdampak, menjadi tidak haram apabila tidak berdampak. Masalahnya, potensinya tetap akan berdampak.
Paham maksudnya? Perempuan keluar sendiri, punya paras yang cantik, nggak cantik pun jadi bahaya. Apa contohnya? Dia udah pakai pakaian yang sopan, dia udah pakai pakaian yang baik dan sopan, akan tetapi angin berhembus ke badannya hingga membentuk lekuk tubuhnya. Tanpa adanya wali, mata liar daripada lelaki itu akan menjadi madannah padanya. Nah, madannahnya tertimpakan kepada siapa? Madannah daripada perempuan tersebut tertimpa apa? Dosa daripada perempuan tersebut tertimpa kepada siapa? Kepada suami tadi. Karena apa? Punya potensi si suami ini bisa menemani. Punya potensi si apa namanya tuh? Si wali bisa menemani. Nah, apabila ada seorang wali yang menemani, upaya sudah dilakukan, tapi mata liar lelaki masih kena, nggak apa-apa, dimaafkan. Karena apa? Upaya menjaga kehormatan daripada wanita. Artinya di sini bukan menunjukkan kekangan sosial dari wanita ya, bukan. Islam itu menunjukkan sedihormati apa wanita. Jangan kau nikmati dia sebelum kau nikahi dia. Bahkan matamu tak boleh memandang dia. Bahkan jangan kau nikmati hawa nafsumu hanya karena memandang lekuk tubuhnya. Itu, paham maksudnya? Itu yang mau dikasih tahu sama Islam. Kau boleh nikmati dia, nikahi dia. Tapi tanpa engkau nikahi, jaga mata liarmu. Terus wanita yang menjadi madannahnya daripada pria, jadi gini, gapnya ya, gap. Mohon maaf ini perkataan saya. Kalau ada laki jalan ya, pakai sarung, ketiup angin, mohon maaf, burungnya itu berbentuk. Wanita tuh lebih ke enggak wanita atau jijik atau enggak suka, bener nggak? Jujur nggak? Jujur ya. Ini psikologi kita bahas. Oh tapi bang ada yang hyper, itu yang hyper, non hyper. Coba, bener nggak? Bener nggak? Yang wanita bener nggak? Bener nggak? Bener. Tapi laki beda cerita. Laki beda cerita. Kalau laki dengan hal tersebut, wow mereka bilang wow pisang Ambon. Enggak, mereka nggak suka gitu betul. Nggak suka. Kalau kita, kami jujur sebagai laki, wah anjay gede. Anjay bagus, tetap ada hal-hal tersebut. Nah ini Islam mau bilang semodern apapun dunia ini, hukum tidak pernah berubah. Kehormatan wanita wajib dijaga oleh walinya. Jikalau tidak ada walinya sudah diserahkan kepada suaminya, maka suaminya yang berhak menjaga kehormatan dia. Oh tapi bang mau kayak mana bang sekarang udah kerja dan semuanya? Saya diam dengan hal itu, nggak berani saya terangkan. Oh kalau ada pendapat dari ulama lain ataupun dari guru agama lain, boleh bang, nggak apa-apa karena gini. Udah dengerin dia, jangan dengerin saya. Tapi saya yang udah lama belajar tidak berani mengatakan boleh. Paham maksudnya? Saya yang udah lama belajar tidak berani mengatakan boleh. Oh ada orang yang lebih tinggi ilmunya mengatakan boleh, percaya dia. Saya lebih ihtiyat dalam hal ini. Nggak apa-apa, doainnya semoga saya bisa merumahkan istri saya ya. Bismillah, amin. Nah ini enak nih kita bahas ya. Gak apa-apa, dari ayat ini kita agak lari kemana-mana juga gak apa-apa. Itulah pengajian ya, jangan mentok. Gini teman-teman, kan ada yang mengatakan Ustadz kalau enggak kayak gitu, kan enggak selalunya rezeki itu pada tangan suami. Kan kami beda pemikiran Ustadz. Kadang lebih jenius cara istri berpikir sehingga rumah tangga jauh lebih mudah dengan pikiran istri Pak Ustadz. Ya benar, saya nggak bantah itu. Saya mengatakan bahwa itu bagus. Tapi tahu nggak hakikatnya Ustadz? Apa? Saya mendapati gap yang agak bohong di agama ini. Apa itu? Agak bohong gimana? Kan gitu ya. Agak bohong Ustadz, katanya gini. Pernikahan itu memudahkan rezeki. Bener nggak Ustadz? Bener. Katanya nggak boleh takut miskin apabila telah menikah. Bener nggak Ustadz? Bener. Ustadz, kantor urusan agama hari ini penuh oleh orang yang bercerai dengan kasus yang sama. Kasus apa Ustaz? Kasus karena kurangnya ekonomi. Oh, berarti teorinya gagal dong Ustaz. Bukan teorinya yang gagal, tapi kamu yang kurang memahami maksud daripada teori tersebut. Gini teman-teman, sebelum menikah, ini saya nih contohnya, saya belum menikah. Oke, rumah yang saya duduki ataupun ruangan yang saya duduki, yang mikirin tentang token listriknya, yang mikirin tentang rumah ini siapa? Token listrik ini semuanya, cara saya makan dan semuanya, masak apa hari ini dan semua. Siapa yang mikirin? Prabowo. Ngapain Prabowo? Siapa yang mikirin? Kalau kita lagi sendiri mengurus rumah, yang mikirin rumah itu siapa?
Oi, siapa? Yang mikirin rumah itu siapa? Suami? Belum, masih sendiri. Nah, diri sendiri. Oke. Sekarang kita menikah dan hidup satu rumah. Dan kita sekarang menikah dan hidup satu rumah. Seharusnya rumah itu dipikirin berdua apa dipikirin sendiri? Coba gimana teman? Seharusnya rumah itu dipikirin berdua ataupun dipikirin sendiri. Sendiri itu umumnya yang terjadi. Kepala rumah tangga salah, yang punya rumah salah. Nah ini bareng. Nah Kak Eva luar biasa. Itulah fungsi nikah teman-teman. Biar kalian tahu fungsi nikah. Fungsi nikah itu bukan nambah anggota, rekrut, bukan. Tapi yang satu, ibaratnya gini. Tadinya doa masing-masing, sekarang satu kiblat doa, satu permintaan. Oke, itu satu. Yang kedua, tadinya rezeki masing-masing, sekarang jadi satu rezeki. Tadinya berpikir ide-ide terhadap mencari rezeki sendiri, sekarang berdua. Namun pengaplikasian justru berbeda. Karena kurang mau mempelajari bagaimana bab-bab pernikahan yang diajarkan di Islam gitu. Maksudnya gini, yang kita pikirin istri kerja, kita kerja, bener gak? Kita dengan kerja versi kita, istri dengan kerja versi dia. Ujung-ujungnya si istri penat, kita juga penat. Ujung-ujungnya, kamu gak lihat ya, aku capek gini-gini. Si suami juga, lu kira gua ngapain di sana? Hah? Lu kira gua nyemplung, nyelam? Lu kira gua di sana mancing? Lu kira di sana gua ngapain? Gua kerja juga. Jangan lu kira bahwa lu doang yang kerja. Anjay. Apa yang terjadi? Tidak ada lagi keberkatan di sholat tersebut karena si istri tidak mau di hari itu mendoakan suaminya dan suami tidak mau mendoakan istrinya. Kenapa? Ngambek karena lelah bekerja. Itu pun kalau sholat, itu pun kalau mau sholat dan mau berdoa, itu pun kalau itu terjadi. Padahal yang Allah mau, tadinya misalnya Daman kerjanya apa? Daman nih, oh Daman kerjanya misalnya apa ya? Apa ya kerjaku? Aku aja nggak tahu kerjaku apa. Saya jualan lah, jualan apa misalnya? Jualan bakso misalnya, jualan bakso. Saya menikah. Oke. Sekarang kalau saya menikah, seharusnya istri punya kerjaan sendiri atau bakso ini di-up dengan ide dia. Nah, ini yang ingin dikasih tahu di Islam. Oke. Ini yang mau dikasih tahu di Islam bahwa kalau mobil mogok, jangan dorong sendiri. Kalau kamu bawa teman, ajak teman dorong. Nah, ini jadi sekarang banyak istri yang ngomong kayak, "Hei, apa? Mana lipstik aku? Mana baju aku dan semuanya?" Dipaksa semua pemikiran itu pada satu kepala. Padahal yang Allah mau dipikirkan dua kepala. Sehingga mudah rezeki. Ini apa nih tiba-tiba naik dalam hal ini apa nih? Tiba-tiba request. Apa cerita ini request? Apa cerita nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi curhat ya guys ya. Bahaya kali ini udah masuk ke sini. Gimana tuh? Lanjut. Apa yang mau disampaikan? Terkadang tuh gini, ada beberapa kaum ya, ada beberapa oknum katakanlah gitu ya, yang menyatakan ketika saya telah dinikahi olehmu, maka segala tanggung jawab yang dulunya orang tua saya ambil, nah sekarang kamu yang lanjutkan gitu. Kalau kita kalau kita berbicara tentang dunia berlaku seperti apa, benar apa yang dia bilang itu benar. Enggak salah seorang istri mengharapkan ditanggung. Siapa yang nggak mau ditanggung? Jangankan wanita, pria juga mau ditanggung hidupnya. Tapi masalahnya, bagaimana agama mengatur? Maksudnya? Betul. Iya. Bagaimana agama mengatur? Sekarang gini, kalau kamu ingin berlaku di luar aturan agama, apa kata Allah? Cari Tuhan selain aku. Iya, tahu. Keluar kamu dari bumi ini, cari Tuhan selain aku. Kalau nggak mau diatur. Iya. Karena Allah paling tahu aturannya ini kalau diberlakukan paling maslahah, paling sempurna. Karena aku ciptain otak kamu pertama. Oke. Dari otak kamu terima informasi. Oke. Aku ciptain hati kamu. Tujuannya apa? Mengambil kebijaksanaan daripada apa yang diinformasikan otak. Oke. Dari hati kamu punya psikologi di balik itu. Ku ciptakan aturan-aturan mengekang psikologimu menjadi lebih baik. Diciptakan emosionalmu, bagaimana menangkal marahmu, bagaimana memberikan kesenangan kepada orang lain. Maka kalau semua aturan ini kamu langgar, cari Tuhan selain aku. Karena apa? Aku paling tahu liarnya kalian berpikir. Aku paling tahu bagaimana kemudian liarnya kalian bersikap, liarnya kalian emosi. Aku paling tahu, kata Allah.
Maka aku turunkan Muhammad dengan segala aturan yang dibawa oleh dirinya, karena ini paling bagus. Jangan kau ciptakan aturan kalian sendiri. Hingga kemudian apa yang terjadi? Pemberlakuan dunia keseakan-akanan seperti ini, keseakan-akanan seperti itu. Allah mau bilang, lu keluar dari aturan gua, makanya lu menderita. Tapi detik lu ikuti aturan gua, semuanya bahagia. Itu doang, yuk. Iya, itu setuju. Saya nggak ada ngebantah. Cuma kan gini, realita dinamikanya kan terkadang nggak sesuai itu loh. Maksudnya gini, bukan kita menyalahkan Allah, tidak. Nauzubillah min dzalik, nggak gitu. Cuma gini, rata-rata orang tuh pengen menjalankan suatu hal tuh sesuai dengan syahwatnya, gitu kan. Jadi lebih mengutamakan apa yang syahwatnya katakan dibanding apa yang Allah katakan, kan gitu ya. Benar. Nah, realita konkretnya rata-rata gini, nggak usah bawa orang deh, nggak usah bawa orang. Gue bawa kejadian gue deh, gitu kan. Gue nih bawa apa namanya, bawa kejadian kayak gue sendiri misalnya. Nah ini bini gue tuh, istri gue tuh nggak mau dia berhenti kerja. Karena apa? Itu udah dari 2 bulan yang lalu, tuh gue request, gue minta gitu terus gitu kan. Nah tiba-tiba gue mentok jawaban, dia ngomong gini, aku tuh ngelihat kamu kerja tuh capek, terkadang aku ngelihat kamu tidur di depan meja gitu kan. Kadang aku lihat sembari aku bawa pakaian, nyapu, kamu tidur di kursi gitu kan. Terus terang aku nggak tega makan uang kamu, gaji kamu tuh kadang-kadang suka nahan jajan demi buat ngasih aku ABC gitu kan. Jadi apa yang kamu kasih bukannya aku nggak bersyukur gitu, cuman di batin aku nggak tega aja ngeliat kamu kerjanya kayak apa namanya secapek ini buat saya gitu. Jadi saya nggak mau jadi beban. Aku mau biar bantu kamu juga gitu, dalam konteks yang walaupun ya gajinya dia ya buat ongkosnya dia, buat apa nggak pernah gua pocel gitu, maksudnya nggak diambil gitu kan. Maksudnya gua nggak pernah sentuh itu ranah lu gitu kan. Ranah gua adalah memberikan apa yang gua ridho itu ke lu, gitu kan. Jadinya ya alasannya masih seputar itu sih. Jadi mudah-mudahan nanti ya kedepannya bismillah lah, mudah-mudahan ada langkah, ada jalan supaya gue bisa meyakinkan lagi kalau ini tuh akan baik-baik aja. Gini ya Kimoto, apa namanya itu, kadang ya kayak jawaban Kak Ani Ilah udah benar, bahwa kadang jawabannya ya yang kamu kira ini baik belum tentu baik menurut Allah. Kan seperti saya bilang tadi ya Kimoto, kadang memang secara nominal dilebihkan, tabarukan dihilangkan. Padahal yang paling penting tabarukan. Tabarukan itu di atas, arti tabarukan itu di atas nominal. Gini teman-teman, nominal 5 miliar itu besar dibanding 5.000. Tapi kalau di 5.000 ada tabarukan, 5 miliar nggak ada guna. Dari 5 miliar kamu punya pengeluaran 7 miliar. Tapi di 5.000 saat punya tabarukan 5.000 nggak akan habis. Paham maksud saya di sini? Pernah nggak kejadian tiba-tiba, lah ini 5.000 kemarin kok masih ada? Pernah? Jangan gitu. Nah ini gue bini gue yang dulu kok masih ada gitu aja bagian dari tabaruk. Bener, bini gue yang dulu yang gue nikahin pulang ke rumah masih ada. Bener, agak heran juga ya Kimoto. Banyak ya suami-suami yang agak sengklek otak gila kayak gini, ada banyak modelnya ya. Ini gitu ya. Enggak, kira-kira yang istrinya model gini ada nggak yang pulang, lah kok suami gue lagi, kok dia masih ada loh. Nah itu tabaruk. Berarti selama ini buktinya Akimoto ini selalu diberikan keberkahan terhadap istrinya. Buktinya setiap istrinya pulang ada Akimoto di rumah. Tabaruk gitu. Gitu guys ya. Ya gitu. Jadi ibaratnya gini teman-teman, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kalau dibahas dalam tasawuf gede banget. Apalagi kayak next kita ngaji Sirajul Talibin deh. Biar pada tahu memfungsikan hati itu sejauh apa. Sirajul Talibin itu membuat kita nggak ada yang kita takut di dalam dunia ini. Karena waduh keren banget. Itu kitab paling keren di dunia. Karangan nama beliau Muhammad Dahlan Al-Askandari, yang mengambil syarah daripada kitabnya Imam Al-Ghazali Minhajul Abidin. Itu yang beliau ceritakan kejadian kita hari ini.
Itu isi kitabnya, itu kejadian kita hari ini. Itu keren banget. Seperti contoh ya, Hawais. Kita hari ini bisa ngomong, wah pemerintah ini korupsi, ini itu. Enggak amanah. Lu ingat, di laci lu masih ada 20.000, 30.000. Kalau 300 M di depan muka lu bisa jamin gak kayak dia? Itu, sampai ke situ dibahas. Itu Hawais. Sama juga seperti manusia kadang mengatakan Allah dalam mulutnya, tapi dalam dia berlaku dia nggak pernah tahu ada Allah dalam hidupnya. Apa maksudnya? Khawatir akan ini, khawatir akan itu. Maka agak masuk ke ayat yang tadi. Mereka mengatakan, misalnya mohon maaf Akimoto ya, kita bahas ya. Gak apa-apa, aman aja. Nah, aman kita aja. bahas. Tetap ada jawaban-jawaban seperti itu nih. Aku bahas secara gramatikal dan penjelasan ya. Ini gramatikalnya ya. Nah, tadi aku nggak mau masuk ke situ, tapi harus masuk. Nih, di sini ada kalimat hasar. Innama. Arti kalimat hasar adalah tasbutu mazukir wa tanfi masiwa. Artinya mereka membatasi bahwa apa dan kekeh. Kalimat hasar itu kalimat kalau disebut ini kekeh. Contoh saya bilang ini. Hasar itu apa? Tasbutu mazukir wa tanfi masiwa. Menyebutkan sesuatu yang ada di depannya dan selain daripada itu dinafikan, dihilangkan. Nah, saat mereka meyakini apa yang mereka lakukan itu kebaikan, udah mentok di situ, nggak ada kejahatannya ini udah paling baik, apa maksudnya? Ya, ada mudarat sama sekali paling baik. Nah, ini maksud daripada ayat ini. Jadi ibaratnya manusia nih dalam berlaku, ya gimana kita mau ngikut Allah, ngikut aturan, sedangkan inilah yang paling baik kita lakukan dan menjadi hasar. Dan saat orang mencerna informasi, iya juga kayak kamu bilang, makanya ditambahkan adat hasar pada ayat ini. Seharusnya kan bunyi gini, wa idza qila lahum la tumsiru fil ard qalu nahnu muslihun. Bisa, kenapa harus ada innama? Nah, karena innama ini menjadi pengekang bahwa memang mereka nanti akan mengeluarkan narasi-narasi yang indah, narasi-narasi yang mau kamu pikir. Dan saat kamu pikirkan, iya benar juga ini paling baik. Padahal Allah mau bilang, enggak, selama itu fasid tidak akan pernah baik di mataku. Gitu. Fasad rusak gitu maksudnya. Ya. Selama itu fasid tidak akan menjadi baik. Karena kalian, ketika kutitipkan sesuatu, ini amanah buat kalian. Bagaimana kalian memfungsikan amanah di balik aturanku? Dan Allah mau bilang, bahwa setiap aturan yang kuturunkan dan kejadian yang ada di bumi, aku paling tahu. Makanya ada aturan terhadap kalian. Contoh sholat. Kenapa kalian harus sholat? Kalau sholat nggak ada, kalian sembah aku sembarangan. Kalian bikin patung, kalian bilang Allah. Kalian bikin buaya, kalian bilang Allah. Kalian bikin debu ataupun kue, kalian bilang Allah. Ku mantapkan dengan satu, kok nggak kalian liar? Maka ku mantapkan dengan satu cara ibadah, sholat. Jadi jangan kalian tanya kenapa harus sholat. Ya karena kalau nggak ada sholat, kalian sembarangan. Benar nggak? Gimana tuh? Iya. Benar. Kalian nyembah Allah, nanti ada yang duduk sambil main game swap. Oh, aku sholat dulu. Udah asar ini. Swap sambil main game. Enemy deployed. Allah, ya Allah, masya Allah. Udah ibadah dia tuh. Nah, Allah nggak mau kayak gini. Ini otak kalian ini pasti liar. Ini aku mantapin dengan satu cara ibadah. Apa? Sholat kalian. Jadi semuanya itu Allah paling tahu, psikologi, emosional dan semuanya. Paling tahu. Oke. Seperti yang dikatakan apa? Ingkanal mughaddab, apabila kalian marah maka wudu, falyatawadda, maka wudu. Kenapa? Alasannya dibahas oleh para ulama. Pertama, itu menghabiskan waktu perjalanan kamu mengambil wudu. Dan itu di saat itu menjadi timing kamu berpikir terhadap apa yang kamu lakukan. Dan air yang menetral, air itu dalam bukan mendinginkan, itu mengubah aura kasih. Negatif, aura kasih, merubah aura positif, aura negatif menjadi positif. Iya, positif. Nah, perjalanan dulu kalau air keras bahaya juga. Iya. Benar. Tapi nggak ada sih orang mau orang wudhu pakai air keras tuh nggak, jarang sih kayaknya, nggak Iya, ada sih. pakai es batu kan? Nggak pantas kayaknya. Pakai es batu kan? Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia. Jadi gini teman-teman, kita boleh bernarasi apapun seputar kebaikan. Kalau itu di luar aturan, percayalah, fazadahumullahu marat. Apa fazadahumullahu marat? Kejadian selanjutnya akan lebih berat akan terjadi kepada kalian kalau di luar aturan Allah. Apa akan lebih berat? Ya udah, hilang tabaruk. Nanti makin lama masalah kayaknya udah dua-dua kerja, anak juga kerja, nenek juga kerja, sampai tetangga juga kerja, semua gitu. Semua kerja. Tapi masalah hidup gua nggak kelar-kelar. Iya.
Allah mau bilang, yang nyuruh lu kerja siapa? Udah dibilang kalian hidup ini, ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Ibadah. Apa yang mencacatkan ibadah kalian? Ya saat ini kefasikan yang kalian buat. Apa kefasikan? Ya seperti tadi misalnya. Itu kamu nikahi dia buat apa? Kamu ingin menjadi pelindung terhadap dia. Benar? Benar. Oke. Sekarang banyak orang yang sedang memandang dia, menjadikan dia sebagai hawa nafsunya. Di mana perannya kamu? Untuk apa kamu nikahin dia? Bagus dia sama walinya. Kenapa kamu nikahin dia? Katanya mau menjaga dia. Oke, sekarang ingat, nggak ada yang boleh menikmati wanita yang kuciptakan ini selain kamu. Bahkan matanya lelaki, yang manapun itu. Mana tanggung jawab kamu? Kamu tahu kenapa malaikat rahmat kabur? Kamu tahu kenapa malaikat rahmat tidak di rumahmu? Karena ini yang paling dicintai Allah adalah ketika dua pasangan suami istri saling bercanda, tapi kalian berpisah. Dengan dia, kalamnya yang didengarkan oleh orang memicu syahwat orang. Kadang tertawanya yang disukai oleh orang. Kadang mata orang yang tidak sengaja melihat dia. Di mana kamu? Di mana kamu? Oke, dia lagi ngapain tuh? Kerja. Oke, ku kasih uangnya. Mau berapa gajinya? 3 juta. Nih bonus 5 juta dari bosnya. Nih 5 juta. Kamu berapa carinya? 7 juta. Nih 10 juta. Tapi ingat, tabarukku nggak ada di situ ya. Rusak ini, rusak itu, hancur ini, hancur itu. Kita ngomong, padahal udah dua-dua yang kerja. Tapi masalah tambah-tambah. Tapi kita lihat, ketika kemudian kepercayaan penuh terhadap Allah tadi, ya Allah, tidak ada yang dapat mengatur hidupku selain Engkau ya Allah. Aku pasti. Tugas aku apa? Nyari rezeki. Saya bilang, istri ngechat, Mas, beras habis. Kita dengan bercandanya. Nah, emang kurang beras? Bukan. Boleh gitu, ya? Boleh gitu. Atau gini, ya gitu benar juga. Artinya bercanda. Mas, beras habis di rumah. Oh, kita lihat aja siapa duluan mati gitu kan. Si istri bilang, oh ya udah, aku siap untuk mati kalau memang Allah takdirkan mati. Udah selesai. Ternyata saat kita balik, Allah senang dengan hal itu, maka Allah kasih tabaruknya. Ada aja jalannya, pasti ada. Tapi kalau kita bilang nggak bisa bang, nggak bisa. Allah di mulut nggak cari uang, nggak ada duit. Ya udah, berarti kamu cuma melafalkan nama Allah, tapi tidak pernah ada Allah dalam hidupmu. Itu, gitu guys. Paham. Jadi sebenarnya intinya kerja itu berarti adalah pengisi waktu luang sambil nunggu ibadah berarti ya? Benar ini tuh jago. Karena seakan-akan kan, makanya dibilang mati itu adalah pelajaran yang besar. Ya. Mati itu menjadi pelajaran yang besar. Karena Allah mau bilang, lu mau ngejar apa kalau lu mati bang? Kalau dunia ini nggak ada mati, bodoh banget lu nggak korupsi, bodoh banget lu nggak nyolong, bodoh banget lu nggak punya mobil. Kalau selamanya. Tapi masalahnya detik diberikan kematian. Wah, ini jeda terakhir nih. Jeda terakhir, apa yang lu cari? Gedung tuh dipakai orang. Aku nggak bisa nikmati lagi, tapi aku udah bikin buat orang. Lu bisa nikmati nggak sekarang? Nggak bisa. Apa gunanya? Oke, sekarang ingat kata-kataku. Akhirat itu ada. Apa yang lu persiapin? Baru nyawa syok, seperti hadis Rasulullah. Dikatakan apa? Saat berpisah nyawa dan badan syok. Di mana? Apa aku? Wah, gedungku baru aja aku bangun. Ini mimpi. Baru saat itu dia sadar, wahai jiwaku, bersatulah kembali. Ternyata yang kita kejar di muka bumi bukan yang sebenarnya. Ternyata ada yang lebih penting harus kita kejar. Kenapa kita kejar yang ini? Lalu hilanglah semua penyesalan dan hilanglah semua kesempatan. Lalu timbullah penyesalan. Apa penyesalan? Ya Allah gini, ya Allah gitu. Kenapa gini, kenapa gitu? Bodoh amat sama kenapa. Ku kasih mati sebagai pelajaran. Boleh kalian ini kufur kepadaku, boleh kalian ini khianati aku. Syarat ciptakan kekekalan. Kalau kekal dan kalian bisa menemukan arti kekekalan dan kekal, udah kufur ya sama gua, nggak apa-apa. Kalian dapat rumah ya udah selamanya kan, hebat. Kalian dapat apa lagi? Mobil 7, 8, hebat selamanya. Tapi selama makhlukku yang dinamakan al-maut masih ada di muka bumi ini dan akan menghampiri setiap orang, dan per detik dia selalu mengambil nyawa orang, lu mau bilang apa? Lu bisa ngomong apa? Berarti menunjukkan apa? Rezeki lu udah gua atur dengan segala peraturan yang memberi tabaruk dalam hidup lu, tapi lu bandel gitu guys. Jadi ayat tersebut tadi apa yang dijelaskan? Innama nahnu muslihun. Artinya apa? Manusia jikalau diingatkan dengan Allah, ya. Ini sifat orang munafik ya, diingatkan tentang
Allah, mereka akan mengatakan dengan narasi-narasi terbaik bahwa kami melakukan kebaikan. Padahal Allah bilang itu fasid. Tapi Allah kan gini, relevasinya gini, secara ininya, modulnya gini. Allah bilang itu fasid. Tapi kan gini ya Allah, fasid. Tapi kan ya Allah kan fasid. Tapi kan gini, fasid pokoknya. Karena Allah maha tahu dan paling tahu kenapa Al-Quran diturunkan dan kenapa harus ada peraturan. Itu dia. Gitu guys. Nah kita lanjut ayat selanjutnya. Udah paham di ayat situ? Ini siapa nih lagi? Edward Alec nih. Nggak tahu mau nanya? Oh nggak jadi. Oke kita lanjut lagi ya. Tapi aku mau nanya sih. Apa itu? Aku pernah datang di suatu tempat di daerah Tebet, sebuah kafe. Mukanya madep sini dong. Mandep sini. Oh ini gua nih. Ini kayaknya gua nih. Masa aku di belakangin, gua kayak ngomong sama pundak orang. Iya. Oh iya. Ada tuh tiba-tiba perempuan ngomong, saya sebut aja namanya Daman ya. Gitu kan. Si Daman lagunya sok patriarki gitu kan, ngelarang istri untuk kerja gitu loh. Lagunya udah kayak bisa ngasih 50 juta aja sebulan. Ada yang begitu, itu gimana menurut pendapatnya? Tetap salah ya? Kalau aku gini, aku selalu tidak menafikan apa yang dilakukan dunia. Jadi ibaratnya gini, kalau lu nggak kerja, lu mati. Kalau lu nggak dapat istri yang kerja juga penghasilan yang bagus, lu bakal diomelin ataupun dengan segala masalah. Saya setuju dengan dunia. Paham nggak maksudnya? Kayak contoh gini, seorang wanita menetapkan standar mahar untuknya. Berapa? 100 juta. Bagus. Karena dia mau. Mayang gitu ya? 100 juta. Bagus. Tapi detik kamu tidak sanggup, kamu cukup sadar, bukan kamu prianya. Artinya apa? Mereka punya kebebasan untuk mengatakan apa. Contoh gini, manusia punya penentuan untuk menentukan jalur karir hidupnya, benar gak? Betul. Kayak contoh gini Akimoto, orang gila yang pilih motor daripada mobil, benar gak? Enggak juga. Enggak, maksudnya secara dunia bekerja. Ada dua pilihan, ambil motor apa mobil. Kalau motornya Harley, gak ada urusan sama Harley. Motor Beat Karbu. Nah sama Brio, yang mana pilih? Supra, ya enggak lah Brio. Terus? Pasti kita akan lebih memilih mobil, benar. Tapi dikasih tahu sama Allah nih, apa? Kalau lu naik mobil, lu akan sering ke klub malam. Kalau lu naik motor, lu akan sering ke masjid. Nah ini cara ini bekerja, cara akhirat bekerja. Jadi ada dua. Sama kayak kita bilang, benar gak bang? Wah standar wanita menentukan suaminya harus gini. Bagus. Bener, mantap. Harus mapan, harus ini, harus bisa belah bulan, harus bisa ke Antartika, ditabrak kereta api, enggak. Bagus. Penentuan kriteristik itu karena murni, pure manusia itu menentukan apa yang terbaik untuk dirinya. Benar. Tapi ingat, belum tentu yang terbaik menurut manusia itu terbaik menurut Allah. Itu doang. Jadi ibaratnya enggak mau mang. Abang ada tuh ayat Qurannya tuh ada tuh, cuman saya lupa. Apa yang menurutmu baik belum tentu baik menurut Allah gitu. Tapi aku juga lupa. Ada. Misalnya gini, kalau dikatakan apa? Nggak mau aku sama abang. Kenapa? Kamu tuh mau kondoarki gitu. Kondoarki gitu. Oh, bisa jadi suatu yang buruk untukmu gitu ya. Bisa jadi suatu yang burukmu itu baik di mata Allah kan gitu ya. Udah. Nggak mau aku. Kamu tuh terlalu mau kondoarki gitu. Nah, dia tak mau mencoba. Artinya mencoba tuh gini. Kamu mau kondoarki tanpa apa namanya tuh? Kenapa hati aku terpicut? Kenapa aku terus suka sama ini yang cowok yang red flag ini? Kenapa ini? Karena Allah punya rencana. Ini mau kondoarkinya akan berubah dengan lu hadir gitu, bang. Enggak, sampai ke situ jauh pemikiran Allah. Enggak juga sih. Itu asumsinya kita. Iya, asumsi karena kejadian iya, asumsinya kita. Kita jangan begitu. Jangan menisbatkan sesuatu yang kita asumsikan itu dalam zatihnya Allah gitu. Maksudnya, tapi salah satunya kan banyak merubah orang karena iya, tapi itu kan husnuzonnya lu jatuhnya kan, husnuzonnya kita sebagai makhluk gitu kan. Benar. Banyak ya, orang-orang yang kemudian pernah jahat sebelum menikah, setelah menikah banyak yang merubahnya. Itu percaya. Banyak, aku ngalamin. Itu karena dibalik juga ada yang tadinya baik tapi setelah menikah jadi jahat, ada tambah juga kurang ajar. Ada juga kan? Memang. Iya, ada juga. Ada yang modelan setelah menikah tuh wah jadi tambah kurang ajar. Benar. Tapi ada masalahnya cuma satu teman-teman. Fungsi nikah itu mau dibawa kemana? Kalau mau dibawa ikut tren ya dibawa ke jannah. Nah kalau dibawa ke jannah, suami akan mengatakan istrinya sebagai amanah dan tidak menganggap dia sebagai istri layaknya istri-istri orang. Dan si istri akan menganggapnya amanah. Jadi kalau berbuat zalim itu bukan lagi tentang ego, tentang
Ini kalau gua zalim, Tuhan gua ngapain nih? Wah, gak enak gua sama Tuhan gitu. Oke. Si suami nih mau ngezalimi istri, dia ingat, aduh, gak mungkin nih. Kalau gua, memang dia kurang ajar sih sama gua. Tapi kalau gua lakuin ini, Allah ridho gak nih? Ini kalau gua dicabut keberkahan, walaupun gua setelah pisah sama dia pun, gua bakal hancur, sehancur-hancurnya. Waduh, inilah karena ada titik temu. Apa titik temu? Allahnya. Titik bertemu di Allah. Nah ini dua-duanya gak akan zalim, dua-duanya akan menanti pertemuan di jannah. Semua ngeyel lu dan keras kepala dan repetan lu dan kurang ajar lu, Allah akan obati waktu lu sama gua ada di surga, dan lu gak akan ngeyel dan kita gak akan berantem, dan aku yakin itu maksudnya memusatkan seorang wanita menjadi amanah. Saat nanti di surga gak ada lagi yang kayak adu kepala, adu keras kepala, gak ada lagi. Semuanya akan hidup dengan bahagia. Karena apa? Allah cabut rasa-rasa tidak enak. Rasa tidak enak, rasa khawatir, rasa cemburu, rasa ini nggak ada. Yang ada rasa nikmat dan nikmat gitu. Paham ya? Ini kayak apa ya? Kita dikasih tahu lokasi gang gitu kan, daerah Tegal. Tapi orang itu belum pernah ke Tegal gitu. Tapi ya it's okay lah. Itu nih, gua nggak pernah ke surga. Enggak, ulama bilang gitu. Bukan begitu. Jadi mengenai pernikahan dan lain-lain gitu diajarkan kita semua oleh kalam ulama, maksudnya gitu. Iya, gitu. Benar. Iya. Jadi kalau soal nikah ini bodo amat karena gua belum nikah. Jadi orang-orang yang udah nikah nih, bacot lo. Nanti Allah sayang sendiri kampret. Lu kira Indo ini selebar daun kelor? Lu bisa ngomong ini, lu tinggal bacot itu. Ini suara hati yang kayak di Indosiar ya guys ya. Jadi Indosiar itu cuma di Indosiar suara hati itu kan bisa didengarkan ya, gitu ya. Iya. Mukanya gini. Dia belum tahu setelah nanti. Ngelihat istri pakai daster, rambutnya dirol, cerita tentang gas habis, beras habis. Nah gitu, itu benar tepat sekali. Nah jadi semua penjelasan saya tadi karena saya belum nikah, orang yang udah nikah, lu tunggu aja masanya ya, tunggu aja semuanya kejadiannya, lu bacot aja semuanya, lu gua mau lihat lu sanggup apa enggak mati lu, mampus lu, nikmati anjir, jangan lu telepon gua tengah malam ya, lu curhat-curhat bini lu gini, lu minta tidur di rumah gua karena lu males pulang ke rumah, nggak usah lu ajak gua. Lu tiba-tiba ngajak ngopi karena lu bosen lihat bini lu di rumah, nggak usah lu ajak gua gitu kan. Tahu gua mah isinya apa? Udah gue lewati di sekolahan. Benar. Tapi teman-teman kalau kita berbicara hakikat, kalau si istri punya pemikiran yang layaknya aturan yang diberikan Islam, si suami juga sama, itu nggak ada yang kayak gitu. Tapi masalahnya itu semuanya karena minim pengetahuan, minim tahu aturan Tuhan. Jadi sehingganya semua berlaku seperti emosional layaknya manusia yang normal, psikologi layaknya manusia yang normal, cara berlaku layaknya manusia yang normal. Padahal Islam itu mengekang benar kamu baik, tapi di balik kebaikanmu kadang sebaik apapun kamu belum tentu itu baik di mata suami kamu. Benar gak gimana tuh? Kayak contoh gini, nggak semua orang suka dipuji, padahal puji itu baik, benar gak? Nggak semua. Puji film, bikin foto, puji film, puji apa dulu? Puji film, bikin foto. Iya. Gunung puji jadi dulu? Gunung. Nah, makanya. Emang kayak gini nih pengajian kita malam ini. Agak nggak tahu kemana-mana nih. Pokoknya kayak gitu aja. Iya. Makanya ngomong tuh yang langsung jangan Amiyah ya. Langsung khusus yang mana gitu. Halo Bang Daman, gimana kabar? Baik. Nah ini kita buka sesi bertanya lah ya. Oke, yang mau cerita silakan. tentang yang mau bertanya, yang mau curhat, yang mau cerita tentang gimana kelakuan suami istri yang ada di rumah tangga, silakan. Atau yang ini mau ta'aruf gitu kan, syarat ta'aruf gimana, maksud ta'aruf apa? Oke. Ayo kita berbicara soal itu. Misal ya, Pak, iya, beras tinggal 2 gelas lagi nih. Woi. Oke. Itu token listrik ringtone-nya udah nyala lagi tuh. Udah. Oke. Udah hilang mode senyap ya? Udah hilang mode senyap, mode getar, jadi mode bacot kan. Udah gitu kan. Tot gitu kan udah. Terus gas barusan aja habis, jadi nggak bisa bikin kopi. Cakep. Terus kita harus gimana Pak ya? Apa saya harus kembali lagi kerja lagi? Kayak tadi aku bilang ya, sejauh apa kita percaya Allah, udah itu aja. Ya kalau kita ngomong kayak gitu ya gini ya gimana gini. Lu nggak ya betul. Saya
Gua nggak nyalain, itu benar, itu sangat benar. Itu sangat benar. Jadi ibaratnya apa ya? Pertama gue belum menikah, tapi gue akan didik istri gue seperti apa yang gue pikirin. Jadi ibaratnya gue bukan nggak usaha ya, lu udah lihat usaha gue. Gue kata-kata kores yang paling nempel tuh nggak apa? Kadang istri kita udah ngasih, dia bilang belum, karena nggak sesuai ekspektasi dia, apa nggak? Enggak, kalau istri gue nggak kayak gitu. Enggak, maksudnya ini biasanya. Enggak, terkadang kita tuh terlalu cepat untuk menyimpulkan bahwa itu akan terjadi di kita dan itu benar. Benar. Cuman itu kita, ya umumnya juga belum tentu kayak gitu. Ya udah suka-suka dah. Pokoknya kayak gitu udah. Nah, ketika kadang ada ngasih tapi di luar ekspektasi, mungkin kurang. Saat dia curhat sama temennya nggak dikasih. Ada yang modelan kayak gitu. Kurang aja. Tapi di balik hal itu didikannya cuma satu. Lu yakin apa sama Tuhan? Walaupun kita misalnya kayak aku, lu belum nikah aja, lu bakal direpetin bagai gini. Gua akan siap dengar karena itu wajar. Dia merepet karena lapar, dia marah karena karena kebutuhan. Wajar dan bagus banget. Karena lu manusia normal. Kalau lu nggak marah kayak gini, lu bukan manusia yang normal. Tapi di balik itu, gue cuma tanya, lu yakin apa sih sama Allah? Itu doang. Yakin banget. Justru karena saking yakinnya, Allah juga menyuruh kita untuk ikhtiar. Terus gue bilang ya sama istri gue, ya ikhtiarnya kamu ngikutin apa kata suami itu berdasarkan kata-katanya keluar dari Quran kan gitu ya. Itu jago. Jadi ikhtiarnya itu ya ini kamu tetap dalam ikhtiar gitu kan. Jadi kamu cuma apa ya? Jadi hal yang terjadi sekarang tuh kayak apa ya? Misalnya gini, soal rezeki ya. Paling kurang sebenarnya ikut campur istri dalam kerjaan suami itu bagus. Karena mungkin ada hal yang nggak kita pikirin, dia pikirin. Iya betul. Kalau misalnya gue misalnya dapat pengganti kerjaan yang tadinya di luar, sekarang misal Allahu a'lam nggak tahu gitu kan. Misal dapat kerjaan WFH juga. Apa? WFH juga sama kayak gue nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di situ masih ada tanda kutip pelarangan untuk kerja juga? Enggak lah. Sebenarnya bukan kerjanya yang dilarang, gimana tuh? Islam itu nggak pernah ngelarang kerja wanita. Islam itu cuma melarang madannah. Enggak gini zaman. Persepsi yang orang pikirkan ketika suami mencoba untuk mengikuti apa yang Allah perintahkan, di otak istri adalah nggak boleh kerja, paham nggak? Nah ini yang harus kita hilangkan. Paham nggak? Ya pemikiran kayak gini yang harus kita jelaskan bahwa bukan berarti aku ngelarang kamu, karena Islam nggak pernah ngelarang perempuan kerja. Tapi yang dilarang madannahnya kamu gitu. Arti madannah, potensi kamu ini menjadi hilangnya tabarruk di aku gitu, di keluarga kita. Potensi malaikat rahmat yang tiap hari kita berwudu dan dia ada. Potensi apa yang membuat ada di diri kamu atau di diri aku yang mengusir malaikat rahmat tersebut? Betul ya? Kan dalam Islam ada teori tentang malaikat muqarrabin, yang itu jadi daripada setiap zikir kita, yang itu jadi daripada setiap air wudu yang jatuh daripada kita, untuk mendoakan kita. Potensi hilang itu karena apa? Kefasikan dan dosa-dosa kita. Itu yang membuat dia hilang. Gitu teman. Jadi ya kayak gitu, misalnya kayak Aki mau tanya, kerjaan di rumah apakah itu masih dilarang? Enggak. Oh dia nggak kerja, tapi dia sering nongkrong sama temennya. Itu termasuk, bukan kerjanya yang lagi dilarang, paham nggak? Bukan kerjanya yang lagi dilarang. Meninggalkan rumah tanpa walaupun ada izin sama suami, Pak izin ya mau keluar sama ibu-ibu dan semuanya, silakan. Ya udah, selama dia sendiri keluar, ada potensi kepada madannah, nggak bisa. Ya contoh, Pak ada pengajian di masjid, boleh? Caranya udah anterin dia sampai ke depan pintu masjid. Artinya penjagaan kita udah selesai. Setelah itu dia mau kemana tanpa pemberitahuan kita, itu udah jadi dia sendiri yang kena, ya nggak kita lagi. Jadi ibaratnya apa? Malaikat tabaruknya nggak hilang, itu menjadi hisab dia nanti. Karena apa? Ketika si istri berbohong kepada suami dibalik tidak taunya, sholat aja kita lupa, dimaafkan. Begitu juga seorang suami yang nggak dikasih tahu sama istrinya, dimaafkan. Menjadi apa? Hisabnya dia. Jadi kalian jangan kira gini. Ini kayaknya konsep penebusan dosa istri oleh suami ini masih salah, ini konsep penebusan dosa. Nggak ada penebusan dosa, tapi gini teman. Kan sering diartikan bahwa setiap dosa istri itu tanggungan suami, benar ya? Iya. Ini seakan mutlak, padahal bukan mutlak yang dijabarkan ulama.
Suami istri itu tetap disuruh pertanggungjawabkan. Misalnya dia nggak sholat, nah ditanya, lu kenapa nggak sholat di hari itu? Kalau dia jawab, suami saya tidak memerintahkan, baru suaminya dipanggil. Apakah dia dapat pertanggungjawaban si istri? Kena juga. Karena apa? Meninggalkan sholat. Kecuali dia tidak tahu hukum sholat. Ingkana jahlun misalnya, ingkana jahil, memang benar-benar nggak tahu tentang hukum sholat. Si suami ini nggak mau ngajarin. Nah ini yang kena suami doang. Tapi detik dia tahu sholat wajib, ditanya kenapa kamu nggak sholat, suami nggak memerintahkan, suami dipanggil. Setelah dipanggil dua-duanya kena, bukan satu yang kena. Karena berlandaskan dia sudah tahu hukum. Teorinya udah pinter ya Ustaz. Iya, tinggal prakteknya aja. Tinggal nanti aku tidur di luar. Nah, lu sibuk nggak? Enggak, aku sibuk banget. Aduh, temenin gue malam ini. Lu biasa dulu sebelum gue nikah kita curhat terus tengah malam kayak. Gimana? Sekarang waktunya kenapa lu tuh nikah? Karena tuh Allah tuh baik untuk memberikan teman curhat 24 jam yang selalu ada di samping lu. Jangan dulu matiin Akimoto. Ada banyak hal. Tahu nggak? Apa ya si Edis gini. Aku cari bahan. Udah biar kita bisa ngobrol gitu kan. Udah sekarang gini aja, bini lu kenapa apa bini lu? Gini Akimoto. Jadi kan gini bla bla bla. Ya udah gue tidur di luar nih sekarang. Bener kayak lu bilang dalam pengajian gue kemarin tuh, ternyata memberikan teori dengan kejadian beda cerita. Kejadian lebih baik. Jadi tunggu, gue jemput lu di sana. Oke, siap. Gue tunggu di sini ya. Iya, gue live. Lihat teman-teman Ustadz kita. Anjir, dia deklarasi. Dia sekarang lagi garuk-garuk tanah di depan rumahnya. Lihat teman-teman semua. Tidak semudah bacot Mario Teguh teman-teman. Akhirnya gue naik klarifikasi. Ya gitulah teman-teman. Kadang kita paham tentang bagaimana teorinya ya. Tapi si istri menolak paham. Iya. Jangankan saya, sebesar dan sehebat Khalifah Umar aja merasakan. Bener. Ketika ada orang datang mau menanyakan masalah istrinya, terus siapa? Umar apa Usman? Umar ya? Iya, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar keluar, buru. Ambil unta lu, balik. Kenapa? Gue lagi dimarahin sama bini. Ini orang mau nanya. Tadi lu mau ngapain? Mau cerita apa lu tadi? Gitu kan? Lu mau cerita apa tadi? Masalah bini gue. Tapi setelah gue lihat lu kabur bareng gue naik onta, udah nggak jadi deh. Sama ya gitu. Karena persepsinya gini. Yang paling tidak disukai istri tidur larut malam. Dan yang paling nggak disukai istri terlalu banyak tidur. Oke? Yang paling disukai oleh istri, yang paling tidak disukai istri, suami kebanyakan di luar. Yang paling tidak disukai istri, suami kebanyakan di rumah. Paham maksudnya? Jadi banyakan di luar salah, di rumah terus salah. Gak tidur salah, sekalinya gue tidur udah kayak bangke so bangun gitu kan. Ibaratnya gini, yang paling tidak disukai istri kebanyakan kerja. Yang paling tidak disukai istri nggak kerja. Nah gitu. Bilang nganggur, kamu cari kerjaan sana. Set, oke. Udah kerja sibuk. Sekarang kamu gitu ya, lebih pentingin kerjaan kamu dibanding aku ya. Oh, oke. Terus ada lagi. Yang paling tidak disukai istri dijawab. Kalau dia lagi marah dijawab. Oke. Yang paling tidak disukai istri kalau dimarahin nggak dijawab-jawab. Nah. Kalau dimarahin. Kamu kalau dibilangin jawab dong. Udah ngasih tahu gue kalau lagi marah gue jawab ya. Enggak, kalau gini. Ya? Pas ditanya, kamu kalau dibilang kamu kok gini. Ya kan gini yang kamu jawab terus. Nah. Oke, aku diam. Diam. Kamu itu gini. Kamu kan udah jawab dong kalau ditanya. Halo. Aman ya? Ada. Tiba-tiba disconnect. Aman. Jadi memang perempuan itu ya susah gampang. Makanya di Al-Quran ada An-Nisa, nggak ada Ar-Rijal ya? Nggak ada, karena paling harus bisa dipaham. Ya, makanya dibilang istri adalah amanah. Jaga amanah itu sulit, karena amanahnya bertingkah. Jadi nasib kita laki-laki, kecil dimarahin emak, sekolah dimarahin guru, kuliah dimarahin dosen, beristri dimarahin istri. Udah, kapan kami istirahatnya teman-teman? Malaikat. Mati dimarahin malaikat. Di persidangan dimarahin Allah. Kapan kami istirahat? Iya. Aduh, itulah. Ya gitu ya teman-teman. Tapi ini
Tapi gini, ini bukan jadi suatu alasan bahwa tanda kutip pernikahan itu menakutkan, enggak. Oh enggak. Enggak gitu. Nikah tuh ada sisi asiknya, sisi enaknya tadi bilang, yang Ustadz Daman bilang. Jadi bercandanya suami istri aja itu bisa mengundang malaikat rahmat kan gitu ya. Bisa mendatangkan keberkahan dalam rumah tangga. Itu ada variasinya. Hidup flat terus juga ya kan, nggak asik juga. Nanti juga ada pasang surutnya, ada namanya ribut-ribut kecil, ada salah paham kecil, ada. Benar. Kamu di rumah mulu, cari kerjaan lah sana. Kamu Udah kerja terus nggak sekarang pulang-pulang, gitu. mampus. Lebih pentingin kerjaan daripada aku ya. Oke siap, nganggur lagi. Kamu tuh memang nggak guna ya, nganggur terus. Kerja lagi. Oke, nyari kerja. Sekarang gitu ya, udah kerja ya, bagus, jajan terus. Begitu ya. Kan ada di Nggak alam ingat-ingat mizan ini. apa hisab ya, yang dipertontonkan semua kejadian. Itu enak banget tuh nobar sama bini. Coba lu lihat. Lu lihat diri lu sendiri, nggak usah lihat gua. Lihat diri lu sendiri. Iya, Lu pertama bilang apa? Kerja kan? Gua kerja nggak? Kerja. kerja. Lu lihat sibuk gua. Tuh sibuk gua. Lu lihat bos gua ngasih kerjaan apa? Udah. Terus lu bilang apa? Lu sibuk kerja. mulu. Oke. Gua berhenti. Lu lihat diri lu sendiri aja. Nah, gua berhenti. Demi siapa gua berhenti? Demi lu kan? Oke. Lu lihat lagi apa yang lu bilang. Gua di rumah terus nggak kerja. Gua kerja lagi nih. Gua ikutin lu. Baru dia di situ. Iya juga ya, emang anjing juga gua ya. Enggak, dia ngomong, loh kamu salah. Kamu tuh nggak pandai untuk membagi waktu. Kamu salah. Gitu. Kamu salah. Kamu harusnya tahu di mana saat kamu itu waktu nganggur, kamu jangan diam. Berbuatlah suatu hal. Nah, ketika kamu sudah mulai aktif untuk bekerja, ingat, kamu juga punya keluarga yang harus kamu perhatikan. Bukankah itu menjadi tanggung jawabmu? Bukankah Quran itu menganjurkan apa, jagalah anak dan istri dari pedihnya siksa api neraka? Kan gitu. Nah sekarang kamu sibuk di luar, kamu nggak pernah bagi waktu. Emang kamu bisa lihat sholatnya kayak gimana, sholatnya anak-anak kayak gimana? Itu bagus. Diplomatis, istri yang diplomatis. Nggak ada sih yang mikiran ke situ. Enggak, kalau ada yang pikiran ke situ luar biasa. Kalau gua pun kalau ke situ pemikiran istrinya ya kan, bahwa gua kurang waktu untuk mendidik anak untuk ini. Oh, itu nomor satu men. Iya, jadi terakhir kamu ingat gak hafalannya itu baru sampai mana? Enggak. Saya tahu terakhir aku ajarin dia Kamu tahu nggak sekarang kalau dia udah tahu Iyana itu Talibin? Enggak tahu. Nah, kan? Kemarin Saking baru kelar kamu waktu tahu. hijab itu. Baru kelar itu. Kamu tahu nggak dia udah tahu NRKN Hologos kayak Hologos Prostenton Teon, tahu? Apa itu? Loh kok Yohanes? Anak kita murtad mah? Enggak. Udah Anak dipakai kita sekarang. murtad mah. Ya udah, lu lihat aja di rumah ada dia nggak sekarang? Enggak, dia lagi kebaktian di gereja. Baru kita shock. Iya, ternyata aku kebanyakan kerja. Ya bodoh amat. Ini kelalaian lu. Iya, sehingga lu nggak bisa. Katanya kan suruh jaga anak dan istri dari pedihnya siksaan api neraka. Dan lihat lu sibuk kerja dunia gitu. Sekarang lihat anak lu jadi CEO, iya keren. Guna. Gitu guys. Jadi ya semuanya kembali kepada hasbunallah wa ni'mal wakil, benar-benar diamalkan ataupun. Kalau benar-benar diamalkan dari dua pihak, aku yakin 2000% nggak ada pertikaian. Semuanya lebih ke usaha, apa yang udah dikasih, pasrah di balik apa yang dikasih. Besok usaha lagi. Seperti Malik bin Dinar. Tahu nggak Malik bin Dinar gimana tuh? Ibrahim bin Adham apa Malik bin Dinar? Yang Nggak tahu. ya ini kisah Mau'idah di mana beliau itu pernah dipasung saat diculik oleh pemberontak. Beliau seorang raja. Beliau entah Malik bin Dinar entah Ibrahim bin Adham. Beliau itu dipasung oleh seorang raja. Beliau raja yang dipasung oleh pemberontak di tengah hutan, di pohon. Saat itu beliau nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain karena diikat. Beliau ingat satu nasihat daripada guru beliau. Apa nasihatnya? Selama nafasmu belum putus, hidupmu masih terus, maka rezekimu Allah yang tangguh. Dia berpikir di sini pembuktiannya. Ini bagaimana nih? Bagaimana akan ada pembuktian daripada Allah bahwa rezeki aku ditanggung dia? Aku diikat. Mau makan daun nggak bisa. Daun aja nih jadi rezeki, nggak bisa aku makan. Aku diikat di pohon. Apa? Paling bentar lagi juga datang singa makan aku. Paling juga bentar lagi binatang buas akan mencabik-cabik tubuh. Tapi nggak ada. Ternyata datanglah burung merpati ya. Gagak. Ternyata datanglah burung gagak itu. Datang ke samping bajunya ini.
lalu menyuapi makanan, menyuapi roti kepada dia makan dari roti tersebut. Yang roti itu selalu diambil daripada seorang pria penjual roti yang al-abid, ahlul ibadah. Beliau penasaran, Gagak yang makan daging ini buat apa ambil roti? Belum pernah dalam sejarah Gagak nyuri roti kan gitu ya. Lalu seakan-akan Gagak ini selalu terbang ke arah yang sama. Lalu dia berpikir, kemana Gagak ini? Lalu diikuti oleh oleh beliau. Ketika kemudian diikuti, saat berarti beliau, lepas dong. apa? Lepas dilepasin sama pemuda tersebut. Nah, disitulah Malik bin Dinar dia tinggalkan tahtanya, dia tinggalkan kerajaannya, dia hibahkan semua hartanya, dia hidup dalam apa itu namanya? Zuhud. Dia zuhud kepada Allah. Arti zuhud selanjutnya apa? Dia tetap amir. Orang nggak mau ada raja lain yang mengganti dia, tetap dia menjadi amir. Tapi cara dia beramir beda. Apa dia beramir? Dia kesehariannya itu nyari uang 4 dirham. Dia bikin apa itu keranjang. Dia bikin keranjang. Dia selalunya mencari modal buat keranjang besok. Buat dia makan, 2 buat dia sedekah, dan itu untuk Allah. Tahu nggak? Dan setelah itu dia tidur dengan nyenyak tanpa mikirin besok. Ya udah. Berarti menunjukkan apa? Seharusnya kan kita bahkan khawatir sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun kemudian kita khawatir. Oh pasti, betul. Kalau aku, ya. Tapi di balik zuhudnya Ibrahim bin Malik bin Dinar, yuk. Hidup aku dari sehari ke sehari. Karena dia lihat tadi itu kejadian yang terjadi pada dirinya. Selama ada nafas, ada rezeki. Cuman kita aja yang menilai rezeki itu bukan dari tabaruknya, menilai rezeki dari nominalnya. Di situ yang menjadi salah. Padahal tabaruk yang paling penting, teman-teman. Makanya ini ya tips ya, ini tips dari ulama, praktekkan. Ini tips dari ulama, praktekkan. Oke. Gini teman-teman. Kalau kamu jatah maksimal harian untuk keluarga itu 300.000. Kalau kamu dapat 500.000, jangan ragu buat ngasih 50.000. Ke masjid kayak kemana kayak, pokoknya habiskan 50.000 untuk bersedekah. Kalau jatah harian kamu itu 300.000, jangan jatah hariannya 300.000 dan kamu cuma dapat 150.000, jangan ragu untuk sisihkan 5.000 untuk kamu sedekahkan. Itu tabarruk. Yang memantapkan 150.000 tadi, yang tadinya nggak cukup jadi cukup. Yang tadinya 500.000 tadi yang banyak seharusnya 300.000, 500.000 ini awet dan jadi tabungan. Itu tips, tergantung mau diikuti ataupun enggak. Ulama bilang gitu. Jadi sisakan sisa dari rezekimu itu tetap untuk tabaruk. Artinya dikalkulasi aja. Kalkulasi kalau dapatnya 100.000, kebutuhan rumah 200.000, ya udah 2.000 rupiah. Oh kalau jatahnya 200.000, dapatnya kamu 800.000, 200.000 itu sedekah. Jangan ragu, itu tabaruknya. Pernah kan dalam hidup banyak dapat banyak habis, ada kan? Banyak dapat, ada aja masalah. Itu tabaruk, bighairi tabaruk. Gitu teman. Jadi untuk menjaga keberkahan dalam pendapatan ya. Jadi ibaratnya apa ya? Karena Allah cuma mau ngasih tahu rezeki itu kan apa? Warzuqhu makruha wal muharrama. Allah itu memberikan kepada rezeki kepada kita, yang haram pun rezeki. Paham maksudnya? Paham. Rezeki itu yang halal rezeki, yang haram rezeki. Lu nyolong itu rezeki lu. Tapi masalahnya bukan itu definisi yang diinginkan Allah. Tabarruk di balik hal tersebut. Kalau lu berlandaskan di atas rezeki pada hakikat rezeki, lu nyolong rezeki. Tapi kalau kamu mantapkan ke atas konsekuensi sebenarnya arah rezeki, kamu akan tinggalkan yang haram, kamu lebih memilih yang halal, dan daripada setiap yang halal, kamu akan tabarrukkan yang halal tersebut. Itu teman. Ini kok udah jadi kajian tasawuf gitu. Nggak apa-apa, namanya ilmu, belum tentu semua orang paham dan tahu tentang hal ini. Yang penting ada manfaatnya hari ini. Amin. Gitu kan. Jadi ada manfaatnya. Ketika kita semua mengamalkan karena kita sudah tahu gitu kan, dan syariat itu kalau dikasih tahu sama ustadz kita, ya semoga juga ini bagian dari keberkahan ilmu kan gitu ya. Tabarruk itu kita artikan dengan keberkahan. Itu adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan dan kenikmatan. Salah satunya tahu nggak apa teman-teman? Tabarruk itu diberikan taufik dalam ibadah. Jadi dalam ibadah itu ada dua, ada tafwid, ada taufik, ada, istilahnya aku lupa, ada taufik, ada satu lagi, bukan tafwid, bukan itizal, aku lupa, takzil, bukan takzil, ada istilahnya gini, teman-teman, mengertikan aja ya, arti taufik tuh gini,
diberikan rasa kesanggupan untuk ibadah dan senang terhadap ibadah. Itu pernah kan? Pernah kadang sholat itu senang banget. Pakai minyak wangi, pengen ini, pakai itu, berdiri jamaah paling depan, sholat dalam hati senang dan bahagia. Dan kalau doa emang khusyuk banget, itu taufik. Tapi ada waktu mager, mau sholat, mau doa aja males. Ada? Nah, ini yang selalu kita mintakan taufik. Taufik itu bagian daripada berkat. Apa bagian daripada berkat? Mungkin karena sedekah kita tadi, disitulah adanya taufik. Ini menjadi berkat kepada kita. Ibadah kita jadi senang nanti. Detik ibadah kita jadi senang, doa kita jadi lebih mudah dikabulkan. Kan udah dibilang. Cara kita berdoa kepada Allah wajibnya iltimas. Apa itu iltimas? Ikhlas dalam berdoa. Memusatkan diri memang butuh. Kalau kita masih mager-mageran karena syariat gitu. Kayak enak nih gak doa. Ya udah Allah gak ngasih, ngapain lu? Kagak ada rencana minta, tau gak? Nah, tapi detik diberikan taufik. Gak enak doang gitu ya. Jadi detik diberikan taufik, impactnya berbeda. Apa diberikan? Udah ibadahnya senang. Emang pengen minta, emang pengen curhat, emang. Jadi ibaratnya gini, teman-teman. Kalau kita berbicara tentang kitab Sirajut Talibin, itu bercerita cara berdoa. Cara berdoa tuh, doa itu nggak semuanya permintaan. Lu ngomong aja, ya Allah hari ini aku seneng banget ya Allah. Di setiap waktu, dari antara waktu ke waktu. Ya Allah aku tadi bersiap buat konten tadi komputer gini dan semuanya. Ya Allah senang aku hari ini. Makasih ya Allah ya. Selesai. Curhatin. Ya Allah aku sedih. Tadi 50.000 aku hilang. Ternyata digigit tikus. Ya mungkin itu rezeki yang udah kau berikan dan kau tarik kembali. Ya kemudian pasti selanjutnya ada lebih baik. Udah gitu aja ya Allah untuk hari ini. Selesai. Memang musatkan. Memang Allah itu ada di antara kehidupan. Dan itu pasti terkabul.